Perkenalkan, nama saya Eka Fitria dari jurusan Administrasi Publik, Konsentrasi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mengendalikan dan mempengaruhi seseorang dalam bekerja, yang dimana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedikit penjelasan kata pemimpin. Pemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berawalan dengan kata pe dan berakhiran dengan kata an, yang artinya sifat pemimpin. Kata pemimpin mengandung arti yaitu mengarahkan, membina dan mengatur, menuntun dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Kepemimpinan menurut ahli. Menurut Stoner 1996 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Kepemimpinan mutlak diperlukan apabila terjadi interaksi kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai organisasi. Oleh karena itu, Habermas mengungkapkan bahwa esensi kepemimpinan adalah tercapainya tujuan kerjasama kelompok. Perkenalkan, nama saya Dian Nurpriati. Saya kuliah jurusan Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang peran seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting, karena tidak hanya sekedar memimpin, tapi harus bisa memberikan visi dan misi atau ke arah mana organisasi akan dibawa atau dipimpin. Pada dasarnya, peran seorang pemimpin dibagi menjadi 5, yaitu 1. Menciptakan misi, yang kedua membangun tim, yang ketiga memberikan penugasan kepada timnya, yang keempat mengembangkan seseorang atau mengembangkan timnya, yang kelima memotivasi bawahannya. Demikian. Pimpinan dan pemimpin. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pimpinan dan pemimpin. Pimpinan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola karyawan, mengawasi, dan mengambil keputusan, serta mampu membuat karyawan mengerjakan tugas yang ditentukan. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mengendalikan, menginspirasi, memotivasi, serta mampu membuat karyawan mengoptimalkan kompetensinya. Baik pemimpin maupun pimpinan sama-sama memegang jabatan tertinggi dalam suatu organisasi. Perbedaan keduanya terletak pada sikap kepemimpinan yang dimiliki, di mana seorang pemimpin biasanya berorientasi pada kesepakatan bersama, menyelesaikan masalah bersama, serta mampu mengayomi setiap anggota. Sedangkan pimpinan biasanya lebih berorientasi pada pelaksanaan perintah atau tugas yang diberikan dan jarang melibatkan anggotanya untuk menyelesaikan masalah, sehingga kurang terjalin keakraban dengan anggotanya sendiri. Lalu apa ya bedanya? Inti dari perbedaan kedua kata ini adalah sikap kepemimpinan yang dilalui, di mana pemimpin merupakan hasil dari proses kepemimpinan, sedangkan pimpinan hanya sebagai jabatan. Perbedaan manajer dan pemimpin. Perkenalkan, nama saya Mutia dari Manajemen Komunikasi Public Relations. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan manajer dan pemimpin. Perbedaan manajer dan pemimpin itu tidak sama. Mengapa demikian? Karena pemimpin memiliki fungsi dasar, yaitu mengarahkan dan menggerakkan seluruh karyawan dalam perusahaan atau peserta dalam organisasi untuk bergerak di bidangnya tersebut atau utama tujuannya. Sedangkan fungsi dari manajer adalah manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen memiliki 2 kegiatan, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penempatan staf atau staffing, pengarahan atau definitif. Kelima yaitu kontrol atau controlling. Seorang manajer tidak bisa dikatakan seorang pemimpin jika ia lebih sering memanfaatkan situasi atau wewenang dalam kekuasaan di sebuah perusahaan tersebut. Beberapa macam gaya kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Dini Komalasari dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gaya kepemimpinan. Menurut salah satu ahli bernama Obius yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang menggambarkan pemimpin yang melibatkan bawahannya dalam mengambil sebuah keputusan, di mana pemimpin tersebut juga mendorong untuk bawahannya bersama-sama mencari metode dan juga sasaran untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut Obius, terdapat 4 macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan visioner. Teman-teman, mari yuk kita simak bersama-sama contoh dari gaya kepemimpinan. Let's go! Kasih. Contoh gaya kepemimpinan karismatik. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Jadi begini, Bu. Saya ingin 1 bulan ke depan itu sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi saya ingin omset perusahaan kita jauh lebih meningkat dari bulan sebelumnya. Jadi saya mau kamu sampaikan ini ke bidang terkait agar memenuhi target yang kita inginkan bulan ini. Nanti saya akan coba sampaikan ke bagian terkait supaya mereka bisa memaksimalkan pekerjaan mereka. Silakan. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Boleh panggilkan bagian marketing, sales, sama warehouse untuk meeting bersama saya jam 9 nanti? Oh, iya. Terima kasih. Dari contoh gaya kepemimpinan tersebut dapat kita artikan sebagai gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan suatu kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi atau mengagungkan kepemimpinan, bersedia berbuat sesuatu yang dihendaki oleh pemimpin guna untuk memperbaharui kinerja dalam perusahaan atau organisasi.